Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali. Jangan lupa bantu subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan bantu share ke teman-teman Anda agar video ini selalu membawa manfaat, selalu membawa berkah buat kita semua, dan insya Allah selalu bermanfaat bagi semua orang. Jadi agar video ini selalu membawa manfaat buat orang, jadi bantu share, bagikan ke teman-teman Anda, saudara Anda. Adapun bagian-bagian dari akal, bermula sebenar-benarnya akal adalah asal wujud kejadian daripada insan, diri insan. Insan artinya adalah zat yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dia ciptakan insan dari akal, alaq. Akal adalah sifat batinnya, alaq adalah sifat johirnya. Akal adalah tempat sumber pengetahuan dan alat makrifat yang berhubungan secara langsung dengan dimensi-dimensi teoritis dan ilmiah, maka sangat urgen untuk dibahas dan dipaparkan. Akal meskipun memiliki begitu banyak istilah khusus, secara umum dapat dibagi dalam dua realitas. Satu, akal teoritis. Akal ini menurut sebuah istilah hanya terkhusus untuk menganalisa dan mengkaji persoalan-persoalan yang bersifat teoritis, serta wilayah penilaian dan keputusan akal ini senantiasa berada pada aspek-aspek ada keberadaan dan ketiadaan. Dalam wilayah akal ini terdapat 3 tingkatan dan tahapan yang membentuk sebuah pikiran teoritis terhadap seorang, yaitu tahapan imajinasi, hayal, dan indera lahiriah. Hasil-hasil yang diperoleh dari akal ini adalah satu, kebenaran dan berkaitan dengan perkara-perkara eksistensial atau masalah-masalah kewujudan, hal-hal yang dibahas di dalamnya, misal pembuktian adanya Allah, Nabi, dan yang gaib lainnya. Akal teoritis yang dengannya manusia mencapai hakikat-hakikat ilmiah yang tiada terkait dengan perbuatan manusia dan ruang lingkupnya, hanya berada dalam mekanisme ilmiah serta tidak berhubungan dengan masalah baik buruk. 4 tingkatan akal. Pertama, akal primer, yang hanya merupakan tingkatan potensi belaka dan sama sekali belum bisa menangkap realitas universal. Kedua, akal potensial. Pada tingkatan ini akal dan pikiran manusia bisa memahami masalah universal yang gamblang dan eksomia, seperti mengenal masalah-masalah yang bisa dipahami dengan penyaksian. Ketiga, akal aktual. Dalam tingkatan ini masalah-masalah ilmiah yang mendetail dicapai dari hal-hal aksioma untuk kemudian melahirkan bentuk argumentasi yang aktual, ilmu yakin. Keempat, akal capaian. Manusia yang mencapai tingkat ini bisa di dalam 100 tahun hanya ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit. Pada tingkatan ini manusia telah menjadi bersifat malaikat non materi, tidak satu pun realitas yang tidak jelas baginya. Dia mengetahui semuanya dan tidak ada satupun yang bisa memalingkan perhatiannya dari mengingatnya, dan ia sebagai manifestasi nama ilahi, ya man la yasgaluhu say'an say'i ainul yakin. 2, akal praktis. Akal ini menuntut istilah
hanya menganalisa persoalan-persoalan praktis dan wilayah penilaian dan keputusan berada dalam dimensi keharusan, kepastian dan kewajiban dan larangan. Ketidakbolehan hasil-hasil yang dicapai dari akal ini adalah suatu kebenaran bersifat relatif atau hal-hal yang tidak terkait langsung dengan masalah-masalah eksistensial ranah dan dominan pembahasannya, misalnya berkaitan dengan hak-hak manusia seperti hak kebebasan, hak kepemilikan, dan seterusnya. Potensi-potensi yang berada di bawah akal praktis ini antara lain adalah syahwat dan emosi, dan melalui kedua potensi inilah akan terbentuk berbagai tahapan berbeda dari kehendak, iradah, dan keinginan. Mungkin saja akal manusia akan berhenti dan terbatas pada tahapan-tahapan tertentu di atas seperti dalam akal teoritis, misalnya berhenti pada tahapan imajinasi atau pada tahapan indera lahiriah, dan bisa jadi pula manusia untuk membangun niat dan motivasi perilaku dirinya akan manfaat akal yang telah terwarnai oleh syahwat dan emosi pada tiap-tiap bentuk ini, meskipun adalah benar penyatuannya sebagai suatu bentuk tafakkur, berkontemplasi dan berpikir. Akan tetapi pada hakikatnya akal baru bisa dikatakan mencapai suatu tahapan akal yang sempurna dan hakiki ketika akal teoritis tersebut telah mencapai pengetahuan yang universal. Dengan petunjuk, panduan, dan arahan imajinasi, khayal, indera lahiriah atau akal praktis tersebut telah mampu melepaskan diri dari cengkraman syahwat dan pengaruh emosi secara total. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam ungkapan, salah dalam perkataan, salah dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share ke teman-teman Anda agar video ini selalu membawa manfaat buat orang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.